Shalom, Horas saudaraku. Sebelum kita membahas firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, renungan dari firman Tuhan di pertangyangan sektor, pertangyangan Lunggu atau kebaktian keluarga untuk minggu ke-6 setelah Trinitatis ditetapkan dari kitab Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Saya akan bacakan demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, kisah seorang janda miskin yang memberi persembahan di rumah Tuhan sangat-sangat populer di kalangan pengikut Tuhan Yesus. Bahkan saya percaya kita yang mendengar khotbah ini juga sangat hafal dengan cerita ini. Saudaraku, bacaan ini memberi makna. Yang pertama adalah bahwa antara ibadah dan persembahan itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Seorang janda miskin yang tak memiliki apa-apa datang ke rumah Tuhan beribadah lalu memberi persembahan. Jadi di mana ada ibadah, di situ ada persembahan. Antara ibadah dan persembahan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Itu yang pertama yang bisa saya maknai dari pembacaan nats kita. Saudaraku, persembahan janda miskin ini sangat terkesan dan menarik perhatian Tuhan Yesus. Tentu bukan jumlahnya yang menarik perhatian Tuhan Yesus. Sebab tadi di ayat 41 dikatakan, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Jadi dari segi jumlah, bukan jumlah pemberian janda miskin ini yang paling banyak. Lalu apa yang menarik perhatian Tuhan Yesus? Saudaraku, persembahan yang benar lahir dari motivasi yang benar. Itulah yang menarik perhatian Tuhan Yesus. Apa motivasi kita memberi persembahan? Banyak motivasi orang. Ada orang memberi persembahan supaya mendapat berkat dari Tuhan. Jadi seperti berinvestasi. Ada orang memberi persembahan untuk menyumbang rumah Tuhan. Ada orang memberi persembahan ingin memamerkan kesalehannya, kebaikannya. Ada orang memberi persembahan karena ikut-ikutan. Dan banyak lagi. Tetapi bagaimana dengan janda miskin ini? Apa motivasinya memberi persembahan yang 2 peser itu? Yang memang itu hanyalah hidupnya, nafkahnya, membeli makanannya. Saudaraku, motivasinya jelas, digerakkan oleh hati yang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, dan bersyukur atas hidup ini kepada Tuhan. Itu yang memotivasi. Dia sangat mengasihi Tuhan. Dia sangat tergantung kepada Tuhan. Dia sangat meyakini Tuhan, sangat hormat terhadap Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang melahirkan persembahan yang benar. Dia butuh uang
untuk membeli makan. 2 peser itu untuk nafkahnya, membeli makanannya. Tapi dia lebih yakin, dia lebih percaya kepada Tuhan daripada makanan, daripada uang. Sampai sebegitunya, maka dia terdorong untuk memberikan apa yang bisa dia berikan kepada Tuhan. Itulah motivasinya. Dan itulah yang menarik hati Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan tadi di ayat 43, saya akan bacakan kembali. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Bagi Tuhan itu lebih banyak, sebab Tuhan sesungguhnya nggak membutuhkan uang. Tuhan sesungguhnya nggak memerlukan uang. Tapi melalui uang itu Tuhan melihat hati yang tergerak. Apakah digerakkan oleh cinta kasih kepada Tuhan, rasa hormat kepada Tuhan, dan rasa syukur kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita renungkan di hadapan Tuhan, bagaimana kita memberi persembahan selama ini. Kalau kita digerakkan rasa cinta kasih, rasa hormat, dan rasa syukur, maka ada beban, tidak asal-asalan, tidak sisa-sisa. Pasti itu. Kalau kita mempunyai seseorang yang kita kasihi, yang kita hormati, lalu kita bertemu, pasti kita akan berusaha terbeban memberikan yang terbaik, bukan memberikan yang terbanyak. Kita akan menyajikan, kalau kita kedatangan tamu misalnya yang kita hormati, yang kita kasihi, pasti kita akan sajikan yang terbaik, yang maksimal, yang bisa kita lakukan, pasti kita sajikan. Tidak sembarangan, tidak asal-asalan, tidak dari sisa-sisa yang ada. Ada beban. Seperti itulah janda miskin ini. Dia sangat mengasihi Tuhan, sangat menghormati Tuhan. Dia sangat bersyukur atas hidupnya. Lalu dia digerakkan itu memberikan persembahan yang terbaik dalam hidupnya. Dan Tuhan sangat terkesan, Tuhan sangat tertarik, dan Tuhan memuji persembahan itu. Saudaraku, mari memberikan persembahan yang digerakkan oleh rasa hormat kepada Tuhan, rasa kasih terhadap Tuhan, dan rasa syukur kepada Tuhan. Dan pesan dari nats kita yang sangat berharga ini adalah di ayat 41 jelas dikatakan, Tuhan Yesus memperhatikan semua orang di dalam ibadah kita, di dalam doa-doa kita, di dalam keseharian kita, di dalam segala aktivitas kita. Tuhan Yesus ternyata selalu memperhatikan kita. Kalau kita sedang bekerja, mari persembahkan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita dimanapun, mari persembahkan itu dengan sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Karena Dia memperhatikan. Itulah kabar sukacita. Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan tahu yang ada di rumah Tuhan itu, yang ada di bait suci. Siapa yang tahu bahwa janda miskin ini tidak mempunyai uang selain 2 peser itu? Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan tahu bahwa dia tidak memiliki lagi apa-apa, dan Tuhan akan menyediakan itu. Tuhan akan memelihara. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan tidak akan dibiarkan kelaparan. Berita sukacita, berita besar, ternyata Tuhan sangat memperhatikan setiap orang dan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan saat ini, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita pergumulkan. Tuhan tahu. Dan tentunya
Dia juga tidak hanya tahu, menyediakan, mempersiapkan jalan untuk itu. Maka datanglah kepadanya, beribadah, bersujud, bersyukur, dan memberi persembahan yang digerakkan rasa kasih, rasa hormat, dan rasa syukur kepadanya. Itulah persembahan yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua hidup kita serahkan, kita gantungkan, Dia akan pelihara. Persembahan yang benar lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajar kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami. Itu yang Tuhan mau. Dan sehingga kami tergantung saja kepadamu. Dan Engkau peliharakan kami. Sediakan segala kebutuhan kami. Kami bersyukur Tuhan. Ternyata Engkau selalu memperhatikan, selalu melihat apa yang perlu dan menyediakannya. Kekurangan apa yang ada pada kami Tuhan tahu. Terima kasih, dan itulah jaminan bagi kami untuk tetap optimis menjalani kehidupan ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom saudaraku Horas, Tuhan Yesus memberkati.